Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Salam sehat dan senantiasa semangat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senantiasa kita semua mengucap syukur karena kasih dan rahmat Tuhan yang selalu baru tersedia bagi kita semua. Saudaraku, di tengah ketidakpastian dunia, ada satu hal yang sungguh tidak tergoyahkan. Itu adalah kesetiaan janji Tuhan dalam menepati semua yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Namun kuasa mukjizatnya itu bekerja secara nyata saat kita ini memilih untuk terus mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Melalui ketaatan hidup kita yang tulus, kita bukan sekedar menanti, melainkan sedang membuka suatu pintu bagi jawaban doa yang sungguh luar biasa ada di dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan suatu renungan dengan judul Kepastian Jawaban Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang sungguh tidak pernah berubah dalam menepati setiap janji Engkau. Saat ini kami rindu untuk merenungkan rahasia kepastian jawaban doa Engkau. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh dapat tinggal di dalam Engkau, menyelaraskan hati dengan segala kehendak Engkau. Kami percaya bahwa ketaatan yang tulus adalah kunci yang dapat membuka semua pintu bagi mukjizat dan juga jawaban doa yang luar biasa. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun renungan ini, agar iman kami semakin teguh dalam menanti kedaulatan kuasa Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa bosan di dalam berdoa? Karena seolah-olah Tuhan tidak mau mendengar semua permohonan doa-doa kita. Ada kalanya kita ini datang di hadapan Tuhan dengan suatu daftar permintaan yang panjang. Namun yang kita temui semua hanyalah suatu keheningan. Tidak ada jawaban doa yang kita harapkan. Dalam masa-masa yang seperti itulah, kemudian keraguan hati kecil kita mulai menyelinap dalam hati kita. Dan kita berkata, apakah Tuhan sudah bosan ya mendengar doa-doaku? Apakah Tuhan itu sungguh setia dalam menepati janji-janjinya? Kabar baiknya adalah Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tetaplah Allah yang memegang dengan teguh setiap kata-kata yang keluar dari semua kebenaran firman-Nya. Semua janji-janjinya Tuhan itu pasti akan tepati. Namun seringkali kita ini melewatkan satu hal yang penting, satu detail yang sungguh krusial, yang menjadi suatu kunci pembuka bagi pintu jawaban doa-doa kita. Rahasia itu tertulis dengan sangat indah di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, ayat ini bukan sekedar janji manis tentang suatu cek kosong dari surga. Ini adalah sebuah prinsip kebenaran tentang suatu hubungan dan juga ketaatan yang menghasilkan suatu mukjizat,
yang menghasilkan suatu jawaban doa yang sungguh luar biasa. Yang pertama, kesetiaan Tuhan. Ini berbicara tentang landasan kepastian bagi kita sebagai umatnya. Sebelum kita membahas syarat yang diberikan, kita harus memahami akan karakter Sang Pemberi Janji. Frasa yang berkata, "Dan kamu akan menerimanya." Tuhan bukanlah manusia yang biasa ingkar janji. Tuhan itu suatu pribadi yang tidak akan pernah bisa ingkar janji. Setiap janjinya itu bersifat ya dan amin. Ketika dia mengatakan bahwa dia akan menjawab, itu adalah sebuah kepastian bahwa memang Tuhan akan menjawab. Namun jawaban Tuhan itu seringkali datang dalam suatu paket yang berbeda dari apa yang menjadi ekspektasi dari kita. Kesetiaan Tuhan itu tidak berarti bahwa Tuhan itu selalu memberikan apa yang kita inginkan tepat saat kita menginginkannya. Melainkan Tuhan akan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan. Dasar dari segala jawaban doa itu adalah tentang kasih Tuhan yang sungguh tidak berkesudahan. Kesetiaan Tuhan adalah suatu kekuatan, suatu jangkar, suatu sauh yang sangat kuat bagi jiwa kita yang sedang berada di tengah-tengah badai kehidupan bahtera kita, di dalam penantian kita. Yang kedua, rahasia tinggal di dalamnya. Mari kita perhatikan syarat yang pertama. Frasa yang berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku." Kata tinggal dalam bahasa aslinya itu adalah meno. Berarti menetap, berarti berdiam, dan tidak berpindah-pindah. Ini berbicara tentang keintiman hubungan kita. Bayangkan sebuah ranting yang melekat dengan kuat pada pokok anggur. Ranting itu tidak perlu bekerja dengan keras untuk dapat ranting itu menghasilkan buah. Ranting itu hanya perlu menempel dengan kuat pada pokok anggur itu, agar aliran kehidupan, kalau kita gambarkan sebagai pohon itu adalah getahnya, itu dapat mengalir masuk ke dalam setiap ranting itu, sehingga ranting itu akan menghasilkan buah. Maka demikian pula dengan kehidupan rohani kita. Tinggal di dalam Tuhan itu berarti menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Bukan sekedar sebagai pelarian saat kita membutuhkannya. Membangun suatu komunikasi dua arah melalui pujian kita, melalui penyembahan kita, melalui doa kita. Dan kita menyelaraskan detak jantung kita dengan segala kehendak Tuhan. Banyak orang menginginkan suatu jawaban Tuhan tanpa menginginkan hadirat Tuhan hadir dalam hidupnya. Padahal kepastian jawaban doa itu berbanding lurus dengan segala kedalaman keintiman kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Saat kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita mulai dapat melihat cara pandangnya Tuhan, sehingga apapun yang kita minta
itu akan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kekuatan firman yang tinggal di dalam kita. Syarat yang kedua adalah frasa yang berkata, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Membaca Alkitab secara rutin adalah satu hal. Tetapi membiarkan firman itu tinggal dan berakar dengan kuat di dalam hati kita, itu adalah hal yang berbeda, saudaraku. Firman Tuhan itu berfungsi sebagai navigasi. Saat firman Tuhan itu menetap di dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perasaan kita, maka firman itu mulai membersihkan segala motivasi doa-doa kita yang salah. Kita tidak lagi meminta hal-hal yang bersifat egois, yang sekedar memuaskan keinginan kita, kedagingan kita. Dan sebaliknya, doa-doa kita mulai selaras dengan semua rencana Tuhan yang besar, yang indah, yang begitu sempurna itu bagi hidup kita. Ketika firman Tuhan tinggal dengan kuat di dalam kita, kita memiliki suatu dasar hukum yang kuat juga untuk kita dapat berdiri dengan kokoh di atas janji-janji Tuhan. Kita tidak lagi berdoa dengan ragu-ragu, melainkan dengan suatu keberanian, karena kita tahu bahwa apa yang Tuhan katakan di dalam kitabnya itu ada di dalam hati kita, dan apa yang kita minta itu selaras dengan kehendak Tuhan. Inilah yang membuat doa kita memiliki suatu bobot yang luar biasa di hadapan tahta Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengertilah akan satu hal penting ini, bahwa ketaatan adalah suatu pintu untuk menuju mukjizat. Banyak dari kita merindukan mukjizat Tuhan terjadi, tetapi kita ini ragu-ragu atau tidak mau atau menjadi gentar saat menghadapi hidup dalam ketaatan. Padahal ketaatan itu adalah suatu jembatan menuju jawaban doa yang sungguh luar biasa. Tinggal di dalam Kristus secara otomatis akan membuahkan ketaatan. Kita tidak mungkin berkata kita mengasihi Tuhan, namun kita terus-menerus hidup dalam ketidaktaatan terhadap perintah-perintah Tuhan. Ketaatan itu membuka suatu sumbatan-sumbatan yang menghalangi aliran-aliran berkat untuk terjadi dalam hidup kita. Seringkali jawaban doa yang kita cari itu berada di balik satu langkah ketaatan yang belum kita lakukan. Misalnya, kita meminta pemulihan di bidang finansial, tetapi Tuhan meminta kita untuk mulai jujur dalam persepuluhan atau dalam pengelolaan keuangan. Atau kita minta kedamaian, namun Tuhan meminta kita untuk mau mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita. Mukjizat seringkali dimulai dengan langkah yang sederhana, namun dilakukan penuh iman. Ketika kita taat, kita ini sedang menunjukkan bahwa kita ini mempercayai karakter Tuhan yang lebih dari kita mempercayai logika kita sendiri. Ketaatan inilah yang dapat menarik perhatian surga atas hidup kita. Frasa yang berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Hal ini adalah suatu kebebasan
yang bertanggung jawab. Janji, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Maka perkara ini terdengar sangat luas dan sungguh sangat luar biasa. Namun perhatikanlah urutannya. Janji ini datang setelah syarat tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, artinya ketaatan kita pada firman-Nya itu terpenuhi. Saat kita sudah menyatu dengan Tuhan, kehendak kita pun akan menyatu dengan kehendak Tuhan. Pada titik itu, apa yang kita inginkan itu adalah apa yang Tuhan inginkan juga. Doa kita bukan lagi tentang paksaan kepada Tuhan untuk Tuhan mengikuti maunya kita, melainkan sebuah pernyataan iman kita agar kehendak Tuhanlah yang terjadi di bumi seperti di surga. Artinya kehendak Tuhanlah yang terjadi pada hidup kita. Bukan kita memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita sendiri. Disinilah kepastian itu mulai muncul. Mengapa kita pasti menerimanya? Karena apa yang kita minta itu sesuatu yang memang sudah Tuhan sediakan di dalam rencana Tuhan bagi hidup kita. Sehingga ketika kita selaras antara keinginan kita dan kehendak Tuhan, maka yang Tuhan sudah sediakan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Tuhan itu tidak pernah menahan hal yang baik bagi mereka yang hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, yang hidup penuh ketaatan di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita memasuki musim jawaban. Jika saat ini Anda sedang menunggu jawaban Tuhan, janganlah engkau menjadi tawar hati. Alihkan fokus Anda dari kapan ya jawaban itu datang. Alihkanlah menjadi seberapa dekat ya saya ini dengan Sang Pemberi jawaban. Jadikanlah Yohanes pasal 15 ayat 7 ini sebagai gaya hidup harian Anda. Periksalah kembali apakah Anda saat ini masih tinggal di dalam hadirat Tuhan. Apakah firman Tuhan itu juga masih menjadi kompas yang utama dalam Anda mengambil keputusan-keputusan atas hidup Anda. Dan apakah ada ketaatan yang masih tertunda yang belum Anda lakukan? Tuhan adalah Bapa yang setia. Dia tidak pernah menutup telinganya terhadap seruan semua anak-anaknya yang tinggal dekat di hati Tuhan. Teruslah engkau melekat pada pokok anggur yang benar itu. Di dalam keintiman itulah Anda tidak hanya akan menerima jawaban doa, tetapi Anda juga akan menemukan suatu kedamaian yang melampaui segala akal manusia. Sebuah kepastian bahwa di dalam Tuhan tidak ada doa yang sia-sia dan tidak ada penantian yang tanpa hasil. Mukjizat sedang Tuhan persiapkan bagi mereka yang setia, bagi mereka yang taat, dan bagi mereka yang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Percayalah saudaraku, tepat pada waktunya Anda akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang perkasa itu akan menggenapi janjinya dengan cara yang jauh lebih indah dari yang pernah Anda bayangkan sebelumnya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa.
Bapa Surgawi yang setia, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Hari ini kami merenungkan janji-Mu dalam Yohanes pasal 15 ayat 7, bahwa ada kepastian di balik setiap seruan saat kami taat dan melekat kepada Engkau. Tuhan, ajarlah kami untuk benar-benar tinggal di dalam Engkau dan membiarkan firman-Mu berakar kuat di dalam hidup kami, di dalam hati kami, di dalam batin kami. Kami menyadari bahwa ketaatan dan persekutuan yang karib dengan Engkau itu adalah kunci yang dapat membuka pintu mukjizat terjadi dalam hidup kami. Biarlah hidup kami menjadi selaras dengan kehendak Engkau, sehingga setiap keinginan hati kami akan senantiasa memuliakan nama Engkau. Terima kasih karena Engkau tidak pernah lalai dalam menepati janji Engkau. Kami percaya saat kami melangkah dalam ketaatan, maka jawaban doa yang luar biasa sedang Engkau kerjakan terjadi bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.